Uni Emirat Arab memiliki mega proyek pembangunan jalur kereta api nasional sepanjang 1.200 km yang diluncurkan oleh Etihad Rail. Baru-baru ini mega proyek jalur kereta api tersebut sudah hampir menyelesaikan fase 2-nya dari total 3 fase yang telah direncanakan. Ketika selesai nanti, mega proyek tersebut akan menjadi proyek terbesar dan termahal di Uni Emirat Arab. Berikut ini sejarah singkat dan proses pembangunan mega proyek jalur kereta api Etihad Rail. Uni Emirat Arab adalah negara di Asia Barat yang terletak di sebelah timur Jazirah Arab yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi, serta memiliki berbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran. Uni Emirat Arab adalah sebuah monarki yang terbentuk atas federasi dari 7 emirat, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Kaiwan. Mega proyek jalur kereta api ini merupakan proyek jalur kereta api nasional pertama di Uni Emirat Arab yang dikerjakan oleh Etihad Rail. Etihad Rail yaitu sebuah perusahaan jaringan kereta api nasional Uni Emirat Arab yang didirikan pada Juni tahun 2009 untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur jaringan kereta api barang serta penumpang di Uni Emirat Arab. Tujuan pembangunan jalur kereta api Uni Emirat Arab ini adalah untuk menghubungkan 7 emirat yang ada di Uni Emirat Arab, yang menghabiskan dana sebesar 11 miliar US dollar atau setara dengan 159 triliun rupiah. Jalur kereta api ini juga merupakan bagian penting dari proyek jaringan kereta api Gulf Cooperation Council atau GCC senilai 100 miliar US dollar atau setara dengan 1.450 triliun rupiah. Gulf Cooperation Council atau GCC adalah aliansi politik dan ekonomi 6 negara di Jazirah Arab yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang didirikan pada tahun 1981. Jaringan kereta api GCC ini nantinya akan menghubungkan Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman yang direncanakan siap pada tahun 2024 mendatang. Selain untuk menghubungkan 7 emirat di Uni Emirat Arab, pembangunan jalur kereta api ini juga bertujuan agar Uni Emirat Arab menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Dikarenakan negara Uni Emirat Arab ini memiliki emisi karbon per kapita terbesar di dunia yang mencapai 19,5 juta per tahun. Oleh karena itulah, proyek jalur kereta api ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon tersebut. Kereta pada proyek ini nantinya digerakkan oleh diesel, yang diperkirakan dapat menghemat 2,2 juta metrik ton emisi gas rumah kaca setiap tahunnya. Jalur kereta api ini dirancang untuk digunakan kereta barang terlebih dahulu, dan selanjutnya untuk penumpang akan menyusul kemudian. Namun di dalam pembangunan jalur kereta ini tidak semudah yang dibayangkan karena pengerjaannya ini melewati daerah gurun pasir yang sangat panas. Ketika musim panas, suhu di padang pasir ini bisa mencapai 48 derajat Celcius. Karena itu, beberapa pengerjaan konstruksinya ada yang dikerjakan pada malam hari yang suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Selain suhu, pasir juga menjadi kendala dalam pembangunan rel kereta ini, karena sifat pasir yang selalu bergerak dan tidak padat, sehingga susah untuk proyek konstruksi ini. Untuk mengatasi hal itu, pada jalur kereta yang akan dibangun, diberi cairan liquid nanoclay, yang terbuat dari campuran air dan tanah liat. Formula tersebut kemudian disemprotkan di atas gurun pasir yang akan mampu menyatu dengan partikel pasir dan memperkaya nutrisi di gurun pasir. Setelah menjadi tanah yang subur dan padat, proses konstruksi rel kereta ini baru bisa dilakukan. Pembangunan jalur kereta api ini terbagi dalam 3 fase. Untuk fase yang pertama, jalur kereta api ini sudah selesai dan dibuka pada tahun 2016. Rute pada fase pertama ini membentang ke barat sepanjang 264 km, yang menghubungkan Shah, Habsan, dan Ruwais. Salah satu komponen penting dalam pembangunan rel kereta api fase 1 ini adalah slipernya, atau bantalan rel kereta. Agar proses pembangunan rel kereta ini dapat berjalan dengan cepat, Etihad Rail membangun sendiri 2 pabrik pembuat sliper yang dapat menghasilkan 72.000 sliper per bulannya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sliper ini terbuat dari bahan lokal berkualitas tinggi, serta ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Sliper ini berjenis pre-stress konkrit
yang panjangnya 2,6 meter dan beratnya 340 kg. Serta penggunaan sleeper ini dapat memudahkan kereta berjalan dengan aman dan nyaman sepanjang perjalanannya. Pada fase pertama ini, Uni Emirat Arab memang fokus untuk pengangkutan belerang dari Shah dan Habshan ke titik pemrosesan di Ruwais, kemudian akan dikirim ke Abu Dhabi. Dalam setiap harinya, kereta pada fase pertama ini dapat mengangkut 22.000 ton belerang dengan 110 gerbong setiap harinya. Pada fase pertama ini menggunakan lokomotif canggih dari Amerika Serikat, yang dilengkapi dengan sistem EMD atau elektromotif diesel, serta terdapat fitur keselamatan tambahan termasuk rem ECPB yang dapat melindungi dari tergelincir. Sedangkan untuk kecepatannya, kereta api ini memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam saat mengangkut barang. Sedangkan jika mengangkut penumpang, kecepatan maksimalnya ini bisa mencapai 200 km per jam. Kemudian pada fase 2 paket D, perusahaan konstruksi Cina yaitu CSSEC berhasil menyelesaikan pembuatan terowongan sepanjang 1,8 km di Pegunungan Hajar. Untuk menggali terowongan ini harus diledakkan dengan menggunakan daya ledak yang lebih rendah karena medannya ini yang cukup riskan. Pengerjaan terowongan ini membutuhkan waktu 300.000 jam dan lebih dari 500.000 ton batu dipindahkan saat penggaliannya. Dan ketika selesai nanti, terowongan ini akan menjadi salah satu terowongan kereta yang terpanjang di Uni Emirat Arab. Pada pengerjaan paket D ini, Etihad Rail memberikan kontrak sebesar 17,9 triliun rupiah kepada perusahaan patungan Cina untuk mengerjakan 146 km jalur di sepanjang perbatasan Sharjah, Fujairah, dan Dubai. Pengerjaan tersebut mencakup pembangunan 9 terowongan melalui Pegunungan Hajar dengan total panjang 6,9 km serta pembangunan 35 jembatan dan 32 underpass. Sampai saat ini proses pengerjaan fase 2 jalur kereta ini masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai sepenuhnya. Kemudian pada fase ketiga, rute jalur kereta Etihad Rail ini akan membentang sampai utara Emirat dan waktu pengerjaannya ini masih belum diketahui.